Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Buat Anda seluruh pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada, hari ini kita sudah membahas hal-hal yang memang selalu diingatkan kepada kita bahwa Allah itu ada. Kenapa? Karena kita akan bicara mengenai beratnya ujian hidup dan bagaimana cara menghadapinya. Kadangkala pada saat menghadapi ujian hidup kita suka merasa menyerah. Atau kadangkala kita merasa ini adalah ujian. Tapi sebenarnya ini bukan ujian. Tapi ini adalah salah satu bentuk teguran Allah kepada kita. Bagaimana membedakan antara ujian dan teguran. Nah nanti ada guru-guru kita yang menjelaskan kepada kita. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan sama ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di Masjid Al-Manar Depok untuk bertanya. Silahkan angkat tangan yang mau nanya. Iya mana nih ibu? Ya silahkan. Iya, hati-hati Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ratu Iis Riswatini dari Majelis Talim Al-Ihsan. Ya, nama ibu siapa? Ibu Ratu Iis. Ibu Ratu Iis. Oh ya, siap. Silakan Ibu Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak saya suka nanya sama saya, gimana caranya menghadapi atasan yang suka seenaknya. Semua kerjaan dikerjakan tapi atasan saya tidak pernah puas. Begitu. Gimana kira-kira menghadapinya Pak Ustadz? Jadi atasannya selalu ngasih kerjaan sama anak ibu gitu. Terus udah dikerjain nggak pernah puas. Terus gimana cara ngadepinnya? Cuma pertanyaan saya, gajinya naik nggak? Harusnya naik. Nah itu dia ya kan, udah disuruh tapi gaji nggak naik-naik ya Bu ya. Baik, silakan Kiai Fadol. Makasih banyak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ratu. Silakan. Ustadz Kafi Fadol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini Ustadz Gilang lemparnya ke saya ini. Biar saya kena omel juga sama atasan. Baik, ya bagaimana cara menghadapi ya atasan yang memang tidak pernah puas dengan kinerja anak buahnya. Bu, ya. Ini pertanyaan bagus dan sering terjadi. Begini, konsep bekerja adalah bagaimana kita melakukan pekerjaan semaksimal mungkin, sebisa mungkin sesuai dengan aturan yang ada. Maka tak kala kita sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dan usaha yang kita lakukan, namun ternyata atasannya masih belum puas, berarti itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, dengan usaha yang kita bisa. Dan sesuai dengan aturan yang ada. Namun terkadang meminta lebih itu tanda orang yang kurang bersyukur. Atau mungkin yang kedua bisa jadi ada dendam pribadi terhadap seseorang tersebut. Artinya dia tidak suka dengan si A ini. Kenapa? Kalau sudah berusaha maksimal, insya Allah akan hasilnya maksimal. Tapi yang namanya pekerjaan tidak ada yang sempurna 100% karena yang sempurna hanyalah pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kadang-kadang salah. Lalu bagaimana caranya kita menyikapinya? Biarin Bu. Itu cuma satu. Biarin atasan begitu yang gak suka dengan kita asalkan apa? Kita udah kerja sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kemudian udah kita lakukan pekerjaan kita. Lakukan dengan semaksimal mungkin. Kenapa? Kalau kita mengurusi orang yang tidak senang dengan kita.
Orang yang tidak suka dengan kita, kita tidak akan pernah maju. Biarkan orang berkata apa, atasan bilang apa, biarin. Yang penting kita masih usaha maksimal. Bilang sama Pak Bos, bilang sama Pak Manajer, Pak saya sudah berusaha maksimal, ini masalahnya, ini begini. Biarin. Dia mau ngomong apa kek? Iya kan? Biarin. Keluar telinga kanan, dia masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Biarin Bu. Ya anggap aja orang tua lagi ngomel, kan begitu. Iya, ini Ustadz Gilang ketawa aja ini. Ustadz, ini saya biar kagak kena omel juga, ini sama atasan. Kata atasan bilang gini, oh pantas dia gitu. Iya, itu caranya, biarin Bu. Bisa jadi kan kalau kita udah usaha maksimal, ya kan, sesuai dengan aturan, ternyata masih salah juga di matanya. Berarti ada dendam pribadi. Berarti ada ketidaksukaan. Udah biarin orang yang gak suka dengan kita biarin aja. Kita fokus dengan orang yang suka dengan kita. Ya. Karena apa? Kalau kita fokus dengan orang yang suka dengan kita, yang senang dengan kita akan mampu membahagiakan mereka. Tapi orang yang tidak senang dengan kita, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun atau sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, tetap salah di matanya. Bagaimana contoh Rasulullah SAW? Ia punya tetangga Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Abu Mu'id dan lain sebagainya. Nabi baik tetap salah di matanya. Iya. Itu ya ciri-ciri daripada orang yang tidak suka dengan kita. Wallahu'alam. Mudah-mudahan kita diberikan kelapangan hati. Ya, dan juga kita doakan atasannya dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Ustadz kadang-kala ya jadi atasan juga nggak gampang Ustadz. Betul. Udah ngasih tahu kerjainnya begini. Tiap hari dikasih tahu masih salah juga. Iya. Ada juga yang kayak begitu Ustadz. Kalau begitu kan yang salah karyawan ya berarti. Nah iya, ini kan kadang-kala kita mesti introspeksi diri juga kan gitu kan. Iya. Gitu Ustadz ya. Ini ketawa aja Ustadz Gilang dari tadi. Ustadz Gilang gak mau disalahin sama atasan. Iya. Baik Bu. Siapa yang mau nanya lagi, angkat tangannya. Mana. Ibu di mana? Ya di sana di ujung. Ya silakan Ibu. Wah paling ujung. Bismillah. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrayati dari Majelis Taklim Al-Khumairah Teratai Taman Duta. Al-Khumairah. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, bagaimana menghadapi suami yang gak peka? Maunya dilayani, padahal kita sudah repot ngurus anak, ngurus rumah, mengurus pengolahan, pengeluaran. Hanya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Emang pertanyaan Ibu pas bener buat Ustadz Gilang ini. Ya. Cek, tadi Mas David saya udah bilang sama Ustadz Gilang, nih kayaknya pertanyaan selanjutnya tentang suami. Bener. Silakan Ustadz Gilang. Bismillah. Yang pertama Bu, kita harus pahami dulu bahwasannya suami istri ini sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Suami punya hak dan kewajiban, sedangkan istri juga punya hak dan kewajiban. Selama telah menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka tentunya selesai. Namun dalam polemik berumah tangga hari ini, Bu, kitab-kitab kuning itu juga kayaknya kewalahan menghukumi rumah tangga hari ini. Al-Quran nyuruh ke kanan, ibu-ibu belok ke kiri. Si bapak disuruh lurus, dia berhenti. Jadi akhir-akhir ini rumah tangga ini jawabannya itu Bu, yang pertama, hak istri harus terpenuhi dalam rumah tangga dan hak suami juga harus terpenuhi. Suami punya hak untuk ditaati oleh istrinya. Tentu dengan persyaratan. Saya sebagai laki-laki Bu, terkadang juga nggak sepakat. Banyak orang laki-laki di luar sana, Kiai, itu mendalilkan agama saat tertekan. Oh iya. Tapi saat tidak tertekan, dia nggak mendalilkan agama. Contoh, ketika ibu misal mau pergi, dia bilang nggak boleh keluar. Saya imam, saya pembimbingmu, surgamu ada di telapak kaki saya. Itu lagi mentok tuh. Tapi kalau lagi waras, nggak pernah ngajak sholat, nggak pernah ngajar ngaji, nggak pernah ngajar lain-lain. Akhirnya timbul permasalahan. Seakan-akan, ini mohon maaf betul,
Seakan-akan agama hanya menjadi dalil bagi mereka yang tertekan. Beberapa bulan ini banyak orang tanya ke saya permasalahan rumah tangga. Ini saya ngelebarin sedikit. Iya. Yang pertama, ini penting betul. Bagaimana hukum ketika seorang istri meminta izin mendatangi ibu dan bapaknya, sedangkan suami nggak ngasih izin. Kata suaminya nggak boleh kamu ke rumah bapakmu, nggak boleh kamu. Si suami memutus hubungan antara si istri dengan keluarganya. Ini bagaimana dalil nas-nas kita mengatur ini? Tentu ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Rasul sudah ngasih frame. Kata Rasul, wahai suami, orang tuamu 3. Yang pertama yang melahirkan kamu. Yang kedua orang tua yang membawa kamu menuju kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, orang yang menjadi orang tua karena anaknya kamu nikahi. Maka di forum yang mulia ini, saya memohon kepada laki-laki jangan jadikan agama sebagai dalil saat kalian kepepet. Ngasih nafkah enggak. Istri harus masak. Lo masak dari mana? Uangnya enggak ada. Nanti suami mau ini harus dituruti, enggak dituruti ngamuk-ngamuan. Lah ini kan bukan anak kecil kita. Jadi ibu juga harus, yang pertama jadi ibu itu sulit. Harus banyak bersabar, banyak beristighfar dan mendidik anak yang baik. Karena Kanjeng Rasul ngerti betul bahwasannya setiap istri ini terbebani, maka Rasul ngasih fasilitas. Kata Rasul, ada doa yang tidak diverifikasi lagi oleh para malaikat. Yang mana doa ini akan menggetarkan arasnya Allah Ta'ala. Siapa? Yang pertama, doa ibu. Doa ibu tidak akan diverifikasi dan pasti mutlak diterima oleh Allah Ta'ala. Iya. Yang kedua, doa istri yang solehah. Berarti ada syarat. Yang ketiga, doa anak yang soleh dan solehah. Jadi pengajian kita hari ini Bu, yang pertama kalau ada suami seperti itu dikasih pengertian. Setelah dikasih pengertian, yang kedua didoakan dikasih Fatihah setiap hari agar Allah beri hidayah kepada suami ibu-ibu sekalian. Yang ketiga, ya sabar saja. Ini bagian dari ujian hidup. Sekian ya Bu. Ya, baik. Wallahu a'lam. Masya Allah, makasih Kiai. Bu, kayak dari semua panjang lebar yang terakhir Bu, sabar aja Bu. Masya Allah. Ngasih gaji enggak, tapi maunya roti disiapin, semua dilayanin. Betul apa betul Bu? Tadi pas Ustadz ngomong gitu, Ustadz, ibu-ibu di pojokan sono, saya nggak usah nunjuk orangnya mana. Dia gitu. Emang ada yang begitu tadi? Ada. Gue bilang juga apa. Ya udah, habis ini kita akan lanjut lagi, tentunya di sini di Cahaya Hati Indonesia.